Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man walah amma ba'd. Kembali taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan di dalam hati kita, sehingga setiap kaki perorangan daripada kita melangkah ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis salawat, majlis ilmu agama yang merupakan warisan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperbanyak salawat dan mempelajari akan ilmu syariat, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali kita meneruskan pelajaran sebagai bentuk usaha kita menguatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai bentuk usaha? Karena yang menguatkan keimanan adalah Allah. Yang mempertebal keyakinan adalah Allah. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Tetapi kita harus berusaha. Kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang harus kita kerjakan supaya keimanan yang ada di dalam dada kita makin kuat. Yang akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Di halaman yang ke-18 daripada kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid, berkata pengarang ini kitab hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Yang kelima dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Lawannya ihtiyajuhu ila ghairih. Artinya berhajat Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Wajib Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya, mustahil Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada lainnya. Dalilnya baharu alam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari berhajat ia dari sekalian alam. Nah, sekarang kita membicarakan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Mungkin bagi mereka yang meniring, melihat, memperhatikan tulisan dan telinganya memperhatikan apa yang dibaca oleh guru, mungkin sedikit beda antara yang dibaca dengan yang tertulis. Di mana guru bedanya? Kalau dalam tulisan cuman artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Tapi guru membaca berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan kalimat ta'zim. Ditambahkan kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata guru kita Sidil Habib Umar, tujuan diadakan majelis taklim, tujuan diadakan majelis salawat itu adalah gharsu azamatid din fi qulubil muta'allimin. Gharsu itu maknanya menanam. Menanam akan makna membesarkan agama di dalam hati orang-orang yang belajar. Supaya kita mengagungkan akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan nama manusia secara umumnya. Jadi bila menyebut nama Allah jangan seperti menyebut nama teman. Misalnya
Allah berfirman. Tidak ada pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila nama ulama yang sudah meninggal dunia rahimahullah. Kalau ulama yang masih hidup doanya beda, hafizahullah. Mudahan Allah memelihara sidin. Jangan nang hidup dibaca rahimahullah, doakan mati sidin kan. Terbalik ya lah. Memang kada salah seandainya ada menyebut nama ulama yang hidup rahimahullah, tidak salah. Tapi yang tepat itu hafizahullah. Mudahan Allah memelihara sidin. Itu namanya gharsu azamatiddin fi qulubil muta'allimin. Menanamkan makna membesarkan agama. Karena itulah makna tauhid. Supaya kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala lewat mengenali sifat-sifat kebesarannya. Sifat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima adalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Maksudnya tidak berhajat kepada apapun dan siapapun. Kalimatnya dua. Tidak berhajat kepada apapun dan siapapun. Kalimat apapun itu berfungsi kepada sesuatu yang benda yang tidak hidup. Kalau siapapun itu mengisyarat kepada benda yang hidup. Allah tidak berhajat kepada apapun dan kepada siapapun. Allah sifat samaknya mendengar, dia tidak berhajat kepada daun telinga, tidak berhajat kepada gendang telinga untuk mendengar. Allah jika kita melihat dengan kesempurnaannya, dia tidak menghajatkan melihatnya dengan bola mata warna hitam yang dipolop, tidak berhajat yang demikian. Allah melihat dengan sempurnanya, Allah mendengar dengan kesempurnaannya. Allah mengatur sekalian alam, tidak berhajat kepada 10 malaikat yang wajib kita kenal. Seperti Jibril membawa wahyu. Ada yang Mikail, Israfil, Israel, mencabut nyawa dan lain sebagainya. Seandainya Allah ingin mencabut nyawa manusia tanpa malaikat Israel pun, Allah Ta'ala sanggup. Karena kerajaan Allah itu antara bainal kafi wan nun. Tahu pin arti kerajaan Allah bainal kafi wan nun? Kalimat kun paya kun, kan awalnya kaf akhirnya nun, bainal kafi wan nun. Jadi Allah Ta'ala jadi tidak memerlukan malaikat-malaikat, tapi hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa membikinkan menciptakan beberapa orang malaikat, kemudian diberikan tugas masing-masing. Itu fungsinya bukan Allah berhajat kepada mereka. Seandainya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada malaikat malik yang menunggu, kira-kira yang di dalam neraka lepas apa kada? Hadapan lepas pian. Tidak akan lepas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada apapun dan siapapun. Lawanannya ihtiyajuhu ila ghairih, berhajat Allah dengan yang lain. Artinya mustahil Allah berhajat kepada yang lain. Kalau dikatakan Allah berhajat kepada yang lain, berarti Allah lemah. Masih minta tolong dengan orang lain. Masih minta menggunakan alat yang bisa mempermudah urusan atau tujuannya. Tidak. Allah tidak memerlukan apapun. Allah ya kita aghnal aghniya. Makanya dalam ayat innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Itu kalau orang belajar ilmu nahwu tahu inna itu namanya adatut taukid, alat kalimat yang digunakan untuk memperkuat. Kemudian laghaniyun ada lamnya pula, itu juga adatut taukid untuk memperkuat. Jadi di dalam ini ayat Allah memakai dua kalimat taukid
pada satu tempat. Supaya kita jangan ragu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul kaya dari segala sesuatu, tidak berhajat. Malah kita yang berhajat kepada Allah. Makanya jar perguruan kita, jar ulama-ulama kita seperti di tadi di Hadramaut, senantiasalah kalian memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana engkau seberapa besar engkau mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Guru ulang, senantiasalah kalian memberikan maaf kepada orang lain seberapa besar engkau mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mengharap kepada lawan ampunan Tuhan? Mengharap kita, ya. Siapa di antara kita yang tidak luput dari dosa? Siapa di antara kita coba angkat tangannya yang tidak pernah mengerjakan kemaksiatan, yang tidak pernah lupa dengan Allah Ta'ala? Kita banyak lupanya, kita banyak lalainya. Jadi ketika yang demikian, kita juga harus, ketika kita besar pengharapan supaya Allah mengampuni kekurangan kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kata alim ulama, senantiasalah engkau berikan maaf kepada orang lain. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat begitulah engkau akan diperbuat. Bila kita baik, orang pasti baik. Siapa yang kita harap? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah kaya. Yang berhajat itu kita, ya. Kita yang berhajat. Kemudian sepantasnya bagi mukmin mu'taqid, seorang mukmin, orang yang di dalamnya makna syahadat kepada Allah, penyaksian kepada Allah, mu'taqid yang ia meyakini Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab zahir dan adab batin. Dengan adab zahir dan batin. Lebih-lebih lagi waktu mustajab atau tempat mustajab atau hal mustajab. Dalam riwayat, dalam hadis, la yaruddul qadha'a illa du'a'u. Guru artiakan, di kitab tidak ada artinya. La yaruddul qadha, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah illa du'a'u, kecuali doa. Doa bisa menolak ketentuan Tuhan, bisa merubah maksudnya. Gimana guru maksudnya? Itu ada keterangan lebih panjang. Tapi sebelumnya, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah yang kaya, Allah yang sugih, Allah yang luar biasa, tidak berhajat kepada makhluk, malah makhluk yang berhajat kepadanya. Apa yang kita harus tanamkan, kita kerjakan, banyaki meminta dengan Allah. La tas'alun nasa, la tas'al illallah. Jangan meminta kepada manusia. Atau la tas'al illallah, jangan meminta kecuali kepada Allah. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Makanya ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat rintangan, ketika kita dapat permasalahan, itu bukan menjadi tolak ukur seberapa kuat kita menghadapi ujian. Bukan menjadi tolak ukur seberapa mampu kita melewati berbagai permasalahan. Tapi kata ulama-ulama yang bijak, setiap permasalahan itu menjadi tolak ukur seberapa kuat kita berpegang dengan Allah. Berpegang dengan Allah. Jadi bila ada masalah, kembali lawan Tuhan. Kembali dengan Allah. Karena Allah yang akan mempermudah kita. Artinya banyak meminta, berdoa lawan Tuhan. Makanya orang-orang saleh itu aja kita tengah malam bangun meminta, berdoa, yalah. Mudahan kena kawa aja kita Tuhan pian apa orang arnya ma'amalakan bagus wiritan Habib Umar tu ada pian. Khulasatul Madad An-Nabawi. Ada khulasah, itu kumpulan wiritan
yang disusun oleh guru kita yang mulia Sayyidul Habib Umar. Kena ada masanya, kena diijazahkan kena pada masanya ya lah. Dan ada pun ijazah talqin zikir, kena insyaallah guru ulahkan lembarannya kena supaya tanahap sedikit. Ada bawa beli kertasnya ya lah. Kayak ijazah juga nih. Artis malam sudah kalau kita berijazah, insyaallah beri guru ulahkan kena selembar kertas, artinya ada buktinya. Kalau kami biar sekolah di Hadramaut dicari nih tuh biar. Guru setengah bulan berputar di Yaman itu mencari sanad itu bang, lawan kakawanan berputar setengah bulan 15 harian ya loh. Tolak ke kampung sini datangi Habib nang Tuha minta ijazah minta sanad, pindah pulang ke sini minta pulang minta ijazah. Ada nang tetamu Habib itu nang lebih 100 umurnya. Habib apa aja kita nama Sin Abdurrahman Al-Habsyi kalau tidak salah. Sidin umur Sidin lebih 100, Sidin guru Sidin lebih 100, guru Sidin lebih 100, selalu sanad sampai Nabi itu parak benar. Nah, Sidin lebih 100, umur guru Sidin lebih 100, guru Sidin lebih pulang 100 tahun. Muammar min Muammar dari Muammar. Lain Muammar tukang ngaji gitu dia Jakarta lain. Muammarin itu artinya orang nang umurnya lebih 100 itu digelar dengan Muammar. Orang nang dipanjangkan umur. Doa wiritan ya lah. Itu bagus dibaca kayaknya. Kan ada masanya. Yang penting banyak berdoa, banyak meminta. Bila pian bangun tengah malam jam 4 subuh atau setengah 5 sembahyang tahajud 2 rakaat, angkat tangan gitu nah. Nah penang diaminakan, cukup amin aja. Bila kada bisa berdoa amin aja kan. Amin, amin. Ujian nang bini bingung, apa tuh laki pindah model wayah ini, nang dibaca kadada amin, tia aminnya lah. Tapi dalam hati napa ya Allah, ulun maaminakan doa buhan wali pian nang jam saini. Ya kan wali-wali Allah Ta'ala tuh orang jam 4, jam setengah 5 nah berwirid berdoa lawan Tuhannya lah. Meminta lawan Allah, kita meminta lawan Tuhan kada bisa biar. Kita paling minta murah rezeki, kabul hajat je, kita mudah urusan awang sihat itu bang sudah. Minta makrifat lawan Tuhan disuah. Minta kuat cinta lawan Nabi ndak pernah kadang-kadang kita bin. Kalau orang saleh, orang wali itu harap nang diminta ayalah. Artinya makrifat dengan Allah, banyak berdoa. Ya paling kurang ya teh bila kada bisa ya Allah amin dalam hati ulun Tuhan nama amin akan doa nang orang wali nang berdoa wayah ini. Ai kabul bin. Peguruan bisa melajari yang demikian. Nah bagus lagi ada yang wirid yang basilah dibaca. Jadi banyak berdoa, banyak meminta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat dengan adab zahir dan batin. Nah, di antara adab zahir kan dulu juga pernah guru terangkan, nah tangan menyakawa seharusnya dirapatakan. Bila berdoa, guru berdiri kah? Bebinian melihat di belakang. Nah jadi tangan dirapatkan gitu nah. Berdoa nah berdapatnya lah. Jangan aja kita amin ya Allah nah. Ibarat rahmat gugur nih aja kita kada banyak takait sini sedikit. Amun nak ini biar banyak. Nampakkan pengharapan dengan Allah Ta'ala. Maksud jangan itu bukan kada boleh kada. Boleh ya kita hendak berdoa kayak ini kan apa-apa sah aja. Tapi nang kayak ini pengharapannya kurang. Kalau nang kayak ini banyak. Misalnya bisa kawan dihiga makan mie bakaring, tapi bakaring kada dikuhupnya. Wal aja minta mie bang, itu sebungkusan habis biar. Tapi bila nang kayak ini aja bang, sedikitannya. Tapi bila pacakan mana naik 2 bala, wal minta itu sebungkusan habis biar. Ini orang sama 2 bungkus gini parak. Nan pacang 2 belah tangan. Artinya mengharap banyak. Dan tingkatan berdoa itu ada nang kita kayak ini, pintangan dada. Mun nyakawa taganal sedikit nang hajat lawan Tuhan angkat tangan bahu. Bila ganal lagi hana lakas kawin angkat ke atas. Itu nang bujang itu ya Allah. Allah ya Rabbi ya Allah. Nabi kita kayak itu bahari ketika hendak perang Badarul Kubra ya lah.
yang mana jumlah sahabat sedikit. Nabi isuk perang, Nabi tengah malam malamnya berdoa ya Nabi, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya Nabi menggerak mengiau memanggil nama Allah ya hayyu ya qayyum. Di antaranya ada yang mengatakan ismul a'zam itu ya hayyu ya qayyum. Nabi berdoa, ya Nabi kita, wahai Allah ya Rabbi, mun pian tu nakadaman nolong kami isok, lam yu'bad laka fil ar, kada ada lagi namanya nyembah pian di permukaan bumi. Artinya mun hendak disembah tolong menggesak lawan Tuhan ya lah. Mun hendak disembah tolong kami, bila kada hendak tasarah kita. Adakah Nabi kita seakan-akan kan ya Allah, seandainya pian kada menolong kami besok lam yu'bad laka fil ar, artinya matian kami ada lagi namanya nyembah pian. Artinya tolong kami. Ya Nabi mengangkat gitu. Nah, dalam kitab itu pian hatta yura bayadu ibtaihi ya. Sampai-sampai saking Nabi mengangkat tangan terlihat putih daripada bulu katiak Rasulullah. Berarti pahamannya katiak tabuka. Mana kita ini kan takapit. Kayak ini masih takapit, diangkat benar. Itu adabnya. Nah, kadada dalam kitab tatamu guru berdoa ma'andak telapak tangan di atas si lintuhur kadada. Ada yang berdoa amin ya. Ini siku lintuhur kanan, ini lintuhur kiri. Ya amin ya Hawaii. Cocok kayak kada diberi Tuhan. Jadi adab dijaga biar. Adab zahir itu tata caranya ya lah. Ya. Adapun adab batin ujar ulama aklul halal. Artinya makanan nang halal. Kalau kita bercampur dengan makanan yang haram, kada khawatir, kada mau kabul doa, kada mau. Kenapa? Karena min syarti kabulid doa aklul halal. Nah, syarat dia kita dikabulkan doa itu adalah makanan nang halal. Mudahan perut kita dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, lebih-lebih lagi kata beliau yang kita perhatikan waktul mustajab. Arti waktu mustajab itu ada masa, ada waktu yang cepat dikabulkan doa. Seperti kan antara maghrib dengan isya. Seperti kita sebelum sumbah azan subuh. Jam 4:30 itu masuk waktu mustajab. Termasuk waktu mustajab hari Jumat, ya lah. Nah, itu termasuk mustajab. Dan yang lain-lainnya. Sama atau tempat mustajab atau tempat yang cepat dikabulkan doa atau majelis ta'lim yang seperti ini adalah namanya tempat nang mustajab, masjid, majelis ta'lim, ketika tempat ngumpul dengan orang-orang saleh. Makanya asar itu bekas peninggalan orang-orang saleh itu masuk tempat mustajab. Makanya kalau kita tuh ziarah misalnya ke Tarim, ke Hadramaut, Yaman, itu seperti rumah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tiap tangga nih Yasidin, ini riwayat di tangga sini Habib Abdullah tamat baca Quran sekali. Usin bahari sini nih di anak tangga sini belajaran lawan murid sini, lawan guru murid sidin. Kan ada menamatkan kitab sebiji di sini. Orang salimpangan anak tangga duduk situ baca Quran. Salimpangan pulang anak tangga di situ pulang baca Quran, khatam dah. Berapa butik anak tangga 10 kali khatam. Amun kita paling mejik HP duduk di anak tangga ya lah. Ama ambil berkat ya lah, peninggalan orang-orang saleh itu luar biasa. Tempat nang mustajab atau hal mustajab. Arti hal itu keadaan. Pian berada di tempat mustajab majelis ta'lim. Hal keadaan pian sedang menuntut ilmu. Hal itu gawian kita ayalah. Gawian batin kita, gawian zahir kita menuntut ilmu. Kan banyak bagus di tempat nangka ini banyak berdoa pian lawan Tuhan minta. Lawan munyakau nang diminta itu jangan untuk kita saja, munyakau bermanfaat bagi orang banyak. Itu nang hebat. Minta untuk manfaat orang banyak ya lah. Kayak itu kalau kisah Jibril bahari waktu Nabi Isra Mi'raj ya lah.
Ketika Nabi kita kan Jibril na ulun pacang tarus lawan Tuhan pen kada kawa kalau mengawani ulun ingin situl muntaha aja. Kira-kira Jibril napa nampian minta lawan Allah kena ulun nyampaikan. Pen berdoa lawan Tuhan minta lawan Tuhan napa? Uja Jibril pada hak ulun Nabi pada hak aja lawan Tuhan. Kayak bila terjadi hari kiamat izinkan dan manusia hendak melewati titian siratal mustaqim. Nah ketika manusia akan melewati titian siratal mustaqim, tolong pinta akan lawan Allah, ulun minta izin supaya ulun boleh maurak sayap ulun. Sayap ulun urak di atas titian siratal mustaqim. Kan siratal mustaqim itu kan lebih halus daripada satu helai rambut dan lebih tajam daripada pisau. Halus benar. Malaikat Jibril izinkan ulun maurak sayap. Dan Nabi baca apa garang supaya umat pian Nabi anda ada yang tergelincir ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Coba lihat doa Jibril supaya manusia selamat, umat Rasulullah selamat. Menyakawa kita kayak itu aja bila berdoa ini buat je kita orang banyak, doakan untuk orang banyak. Apalagi dalam keadaan kita menuntut ilmu yang seperti ini. Kemudian la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah menolak akan ketentuan Allah kecuali doa. Nah, di sini yang harus digarisbawahi, ketentuan Allah garis miring qada muallaq. Nang kawa dirubah itu qada muallaq. Qada yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu bisa dihapus Tuhan, bisa diganti. Ini dalam kitab-kitab tauhid yang tebal, yang dalam pembicaraannya qada Tuhan itu terbagi dua. Ada ngarannya qada muallaq, ini bisa dirubah. Ada ngarannya qada mubram, ini nang kada kawa dirubah. Dan ketentuan di qada mubram hanya Allah yang tahu, tidak ada makhluk yang tahu. Kalau qada muallaq ini malaikat bisa tahu ya, bukan wali gin bisa tahu. Kalau inya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata batinnya kasyaf. Sebagaimana kan di bawah ada nanti diceritakan. Coba kalau kita baca dulu sedikit di bawah. Riwayat bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibukakan akan Lauh Mahfuz. Ya Lauh Mahfuz tadi catatan ketentuan qada dan qadarnya Allah. Dibukakan Tuhan, melihat si Lauhil Mahfuz itu melihat. Dan melihat ia akan catatan salah satu muridnya, ia akan mengerjakan zina. Menggawi nang haram pajangan misalnya isukna murid saudang pacang tagawi nang haram. Wah, ngaran peguruan ialah menjaga benar lawan murid. Jangan sampai tagawi nang kada baik. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maka ia berdoa supaya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi tolong nah catatan nang pacang bisuk murid ulun tagawi nang haram gantiakan, hapusakan, jangan sampai terjadi. Maka digantikan zinanya di dalam mimpi. Tetap terjadi tapi diubah ke dalam mimpi. Padahal catatan asalnya pacang dalam kehidupan dunia, montaka dunia kan berdosa. Tapi bila dalam mimpi tidak berdosa. Nah, diubah ke dalam mimpi itu murid dengan berkat doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini je kita artinya doa itu bisa merubah ketentuan. Ingat catatannya itu apa? Qada yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalau qada aja, nah itulah nang kita bulan apa aja nisfu Sya'ban. Dalam Al-Quran apa? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan menentukan apa yang ia kehendaki. Dan di sisinya ada umul kitab. Jadi ulama dalam tafsir namanya qada muallaq. Adapun qada mubram itu ayat Allah Ta'ala yang berbunyi la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam ketentuan Allah. Maksud kada ada perubahan di qada mubram.
Lalu bagaimana guru menggabungnya antara qadha mu'allaq lawan qadha mubram? Apakah bertolak belakang? Misalnya umpamanya ayalah, atau misalnya kita parahkan lagi seseorang misalnya meninggal misalnya di 2025, parak benar lagi ialah, kemudian panjang umur seperti anami menyakawa kaina apa ngahulu nang tuha ginta kuning apa atau tapi hendak panjang umur sih apalagi kita nang anom panjang umur awak sihat senantiasa taufik hidayah amin. Seandainya umur seseorang dicatat Lauhil Mahfuz akan kembali kepada tahun 2025, lalunya meminta itu catatan di Lauhil Mahfuz, sedangkan catatan di qadha mubram umpamanya. Kenapa kalimat umpamanya? Karena kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di qadha mubram umpamanya dia akan meninggal pada tahun 2045, jauh lagi ialah. Lalu ketika hampir sampai 2025, lalu inya Allah beri hidayah supaya berdoa, ya Allah mudahan berkat malam ini semesta ini panjang akan umur naja Tuhan berkat inya berdoa ku kabulkan ku panjang akan sampai 2045. Akhirnya pas kada antara asalnya 2025 hapus ganti Tuhan lawan 2045. Sekalinya cocok lawan yang di sini. Akhirnya pas. Makanya la tabdila li kalimatillah. Hakikatnya tidak ada perubahan dalam ketentuan Tuhan. Zahirnya kayaknya berubah padahal hakikatnya kada sama lawan ketentuan nang qadha mubram. Jadi intinya supaya apa? Supaya kita jangan putus asa ya. Lu kue ada orang naharap menangguh wamon pian ini kenapa jangan mati dilihat nih, jangan putus asa, tetap berdoa, tetap berusaha berubat ya lah. Aja dokter nih anu dah parah ada aja dokter, jangan tetap berdoa. Kita ada bisi paninian pian sapupun ini sidin tak cocok paku tak cocok paku apa jorang penyakit apa ngarannya titanus. Masuk rumah sakit amun teh itu aja nama rumah sakit nambah kadep tapi kamarnya ada buli penyala maka ada sanggup lagi ada pian dibawa bulik sih dibawa bulik masin kalawasan berebah nih apa jurang ngarannya lupau belakang nih lupau japai diparut jurang tuh habarin apa simpun aja artinya parak mati itu simpun. Nah apa padanya orang bikin rumah sidin pian nah, kan rumah sidin aja kita halus nah, mana hapi tongkatnya simpun ya nang papadanya ada nukar nyior sudahnya pacang aruh orang mati itu deh. Sekalinya sampai hari ini hidup si Dinvian namanya bersimpun lawas tu mati. Kada tahu kita umur kada tahu nang nyamber simpun lawas dah simpun si berdahulu si Din nang berdahulu simpun umur kita kada tahu tetap mudah-mudahan umur panjang awak sehat banyak ibadah. Jadi la yaruddul qadha illa doa, banyak ibadah. Masalah Tuhan mengabulkan mudahan dikabulkan, yang penting kita meminta. Ya tadi Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa berdoa sih melihat han untung kalau bisa paguruan yang hebat. Jangankan je kita di akhirat, di dunia gin ditulungi sidin, di dunia gin ditulungi sidin je kita. Sama nang kisah manakib imam apa pakai mukaddam gigir murid sidin maniga 4 tahun kada sing bulikan ujar orang mati saku guru aja murid pian sidin kada maulah guru aja 4-5 tahun dah kada bulik kampung merantau begawi kada ada habarnya lagi biasanya satu tumat bulik nih 5 tahunan aja kita 5 kada sing bulikan ujar pakai mukaddam kada mati belum murid ulun. Di mana guru buktinya? Aku aja sidin, mohon maaf lah sidin. Malam tadi aku cari di surga kadada sidin. Aku cari ikan neraka kadada. Berarti sini di dunia masih nyamannya orang ya lah. Orang wali. Itu ndak mustahil yang demikian. Kan orang wali itu kekasih Allah. Ngaran kekasih napa sidin hendak kita kabulkan. Biar misalnya ada yang dikasihani disayangi ya lainnya betagi ini itu kita kabulkan biar ngarannya gin kekasih artinya justru kada mati belum malam tadi aku cari di surga kada ada cari neraka kada ada berarti masih di dun karena kan lo kamarnya 2 aja di sana kada di surga kada ada neraka masih di dunia masih
kada lewes je kita datang hana murid. Nah, salah lah je situ. Nah, datang. Artinya untung je kita. Mudahan kita dapat syafaat para nabi, rasul, para wali, para alim ulama, guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi keterangan dalil. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada tempat, berarti Allah taala itu sifat. Seperti putih berhajat kepada tempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat seperti wujud, qidam dan lainnya. Sedangkan sifat tiada mau ia bersifat. Berarti Allah taala bukan sifat, maka nyatalah ia zat. Enggak situ titik. Mungkin sedikit bingung, sifat disambat lah. Maksudnya gini, kalau Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, kan Allah Ta'ala kan tadi maha kaya, tidak berhajat kepada makhluk, kepada apapun dan siapapun, termasuk apapun ya tempat. Kita umpamakan misalnya Allah berhajat kepada tempat. Kalau Allah dikatakan tempat, berarti Allah Ta'ala itu sifat. Itu kesimpulannya. Bila Allah itu berhajat kepada tempat, karena yang berhajat kepada tempat itu sifat. Setiap sifat pasti berhajat kepada tempat. Bila ada orang berhajat kepada tempat, berarti inya sifat itu artinya. Kenapa? Setiap sifat pasti berhajat kepada tempat. Contohnya kayak putih. Putih ini kan sifat. Di malikit di kain, di baju pian, baju buhan pian. Kain itu namanya tempat. Tempat putih beendak. Ayolah kena guru. Warnanya putih. Putih sifat. Di mana tempat putih? Di kain. Berarti kain ini tempatnya. Putih beendak di kain. Kada kawa pian putih tapi sah lawan kainnya kada kawa. Lawan tempatnya kada kawa. Kawa lah pian ambil putihnya tinggal kainnya. Kada kawa kita pian. Karena kain lawan warna putih tidak bisa dipisah. As-sifat wal mausuf jakasyai'in wahid. Sifat dengan benda yang disifati itu hukumnya satu, tidak bisa dipisah. Karena sifat berhajat. Sama pian, nama lawan orang nang diberi nama itu satu juga pian. Al-ismu wal musamma kasyai'in wahid. Nama dengan orang yang diberi nama itu satu, tidak bisa dipisah. Makanya hati-hati pian dengan pembelajaran yang menggelincirkan sudut pandang kita. Pian tahulah siapa nang pian sembah Allah. Jika jawabannya kita lah sembah Allah. Pian tahulah hakikat Allah. Apa gerang hakikat Allah? Amun pian kada tahu je kita hakikat Allah, berarti menyembah ngaran aja hanyar. Menyembah ngaran aja hanya kayak pernah pian dengar lah ada ungkapan kayak itu pian kada tahu hakikat Allah Ta'ala, berarti menyembah ngaran aja weh ini kada sah belum ibadah menyembah ngaran, kada menyembah orangnya. Coba lihat, seakan-akan antara ngaran dengan orangnya beda. Seakan-akan antara nama dengan orang yang diberi nama itu terpisah. Bila kada kenal hakikat Tuhan berarti menyembah ngaran. Itu salah. Salah. Kenapa jadi salah? Karena dia memberi makna ngaran dengan orang yang diberi ngaran beda. Padahal nama dengan orang yang itu satu. Nang menyembah ngaran itu kadada. Kenapa jadi kadada? Dipadahkan tulis ngaran Allah. Tulis di kertas. Sujuti itu namanya sujud lawan tulisan. Kada lawan ngaran juga. Iya kada? Andok sini ngaran Tuhan, hadap sini sujud menghadap. Itu namanya menghadap kepada tulisan, lain menghadap kepada ngaran. Hanya tulisan Allah. Kada disebut juga sujud lawan ngaran, dah. Karena ngaran itu melekat dengan orangnya. Adapun awak yang nampak ini itu benda yang menjadi tanda. Jurang siapa ceramah? Ya Guru Ubay. Ngaran sidin ka ceramah orangnya kah? Iya yang ngaran ya orangnya nang ceramah. Orangnya bang sudah ceramah tapi diberi nama dengan Guru Ubay lah. Dipadahkan ngarannya ceramah, masa ngaran bisa ceramah? Iya orangnya yang dikenal dengan namanya. Jadi sekali lagi nama dengan yang diberi nama tidak bisa dipisah. As-sifat wal mausuf kasyai'in wahid. Sifat dengan benda yang disifati satu. Kayak putih tadi sih. Itu tidak bisa ya kita lepas daripada bendanya, tempatnya, karena putih berhajat kepada
Nah, sedangkan Allah kan orang yang mempunyai sifat. Kalau Allah orang yang mempunyai sifat, berarti Allah bukan sifat. Karena sifat kada mau aja kita bersifat. Inya sudah sifat berdahulu sudah. Jeruk makan jeruk. Itu di sponsor ya kala. Kada mau jeruk makan jeruk. Nah, jadi maka nyatalah berarti Allah zat. Allah zat wajibul wujud. Allah nang wajib ada, yang memiliki sifat kesempurnaan. Jadi Allah kada berhajat kepada tempat. Sedikit lagi. Dan jikalau Allah Ta'ala berhajat kepada mujid, arti mujid ini orang yang menciptakan sidin. Berarti benda nang hidup. Tadi kan jar guru itu apa? Arti qiyamu ta'ala bin nafsi, Allah kada berhajat kepada apapun dan kepada siapapun. Sekarang benda hidup pula. Allah kada berhajat kepada mujid. Dan jikalau Allah berhajat kepada mujid, arti mujid orang yang menciptakan sidin, berarti Allah Ta'ala baharu. Berarti hanyar ada. Oh si A menciptakan Tuhan, berarti Tuhan baharu, hanyar ada. Sedangkan baharu itu mustahil lawan Allah Ta'ala. Berarti luput. Kada mau Allah baharu. Allah kan kidamnya lah, sebelumnya kan ada. Bagi Allah Ta'ala, maka mustahil. Kalau Allah mustahil baharu, maka mustahil juga Allah berhajat kepada mujid, kepada yang menciptakan. Dan nyatalah Allah bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Artinya Allah maha kaya, Allah bersendirian, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Tapi makhluklah yang berhajat kepada Allah. Mudahan kita bujur-bujur jadi hamba Allah Ta'ala. Amin. Makanya jar Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ana abdun sara fakhri, ana abdun sara fakhri bitirari wakhtiyari. Saya jar Abdullah, saya menjadi seorang hamba Allah itu kebanggaan bagiku. Ana abdun sara fakhri, aku bangga menjadi hambanya Allah. Kayak bukan bangga. Alhamdulillah ulun bahadam dengan Habib. Alhamdulillah ulun bahadam dengan juriyat Rasulullah. Alhamdulillah ulun bahadam dengan kita pewaris. Itu ana abdun saraf akhri. Bangga jadi hamba Allah. Artinya bahajat lawan Tuhan saja, kada bahajat lawan manusia. Mudah-mudahan kita sugih sebaratan zahir dan batin. Mudah-mudahan segala yang kita minta dikabulkan oleh Allah, yang sehat dari kita disembuhkan oleh Allah, yang mendapatkan masalah dimudahkan oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima aja kita yang keenam wahdaniyat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib tawassana ilaika bil habib ta'di hajatina ya Allah, ta'di hajatina ya Rahman, ta'di hajatina ya Rahim, wa hajatil muslimina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat yang akan datang majelis zikir yaitu dipimpin oleh guru kita Febriansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله
عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله تقبل الله منكم